Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hakim dari Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 1221051342. Dalam video kali ini, saya akan membahas tuntas tentang sejarah Islam di Pulau Jawa. Di video kali ini, saya akan membahas tentang awal mulanya Islam masuk di Pulau Jawa, perkembangannya, hingga peran penting dari para wali songo dalam menyebarkan agama Islam. Masuknya Islam di Jawa tidak diketahui secara pasti kapan dan di mana. Namun, beberapa teori dan bukti sejarah menunjukkan bahwa Islam mulai masuk ke Jawa pada abad ke-7 Masehi, dibawa oleh para pedagang Muslim Persia dan India. Bukti sejarah masuknya Islam di Jawa dapat kita lihat pada makam Fatimah binti Maimun, di mana makam tersebut ditemukan di Gresik, Jawa Timur, dan diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Kemudian ada situs Triwulan, di mana situs ini merupakan bekas ibu kota kerajaan Majapahit yang menunjukkan adanya komunitas Islam atau komunitas Muslim di sana. Kemudian ada berita dari para penjelajah, yaitu Marco Polo dan Ibnu Battuta. Mereka ini adalah penjelajah terkenal. Dalam catatan mereka, menyebutkan tentang keberadaan Islam di Jawa pada abad ke-13 hingga abad ke-14 Masehi. Yang pertama adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-15 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, salah satu murid dari Sunan Ampel. Kerajaan Demak memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adapun pencapaian dari Kerajaan Demak, yang pertama adalah memimpin penaklukannya Majapahit, memperluas wilayah kekuasaan Islam di Jawa, menjadi pusat Islam di Jawa, dan membangun Masjid Agung Demak yang bersejarah yang dapat kita temui masih sampai saat ini. Selanjutnya adalah Kerajaan Pajang. Pada tahun 1547 Masehi, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Joko Tingkir. Pemberontakan ini mengakibatkan runtuhnya Kerajaan Demak dan berdirinya Kerajaan Pajang. Joko Tingkir yang kemudian bergelar dengan Sultan Hadiwijaya memindahkan ibu kota kerajaan ke Pajang. Nah, pencapaian dari Kerajaan Pajang ini yaitu pertama, melanjutkan penyebaran Islam di Pulau Jawa setelah Kerajaan Demak tadi, kemudian menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam lainnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian dan budaya Islam. Yang keempat, membangun kompleks istana kerajaan yang megah. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram. Nah, pada tahun 1586 Masehi terjadi pemberontakan lagi nih yang dipimpin oleh Mas Ngabi Surosono Wirawan, anak sultan dari Hadiwijaya. Pemberontakan ini mengakibatkan runtuhnya Kerajaan Pajang dan berdiri Kerajaan Mataram. Mas Ngabehi Suroso Wirawan kemudian bergelar Sultan Senopati Ingaloyo. Nah, ada pencapaian dari Kerajaan Mataram ini? Yang pertama adalah menyatukan kembali wilayah Jawa yang terpecah belah. Kemudian, memperluas wilayah kekuasaan ke Jawa Barat dan ke Jawa Timur. Kemudian, juga menjadi kerajaan Islam terbesar dan terkuat di Pulau Jawa. Kemudian, membangun kompleks istana kerajaan yang lebih megah di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Selanjutnya adalah Kerajaan Cirebon. Nah, Kerajaan Cirebon ini adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Fatihillah atau Sunan Gunung Jati pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini terletak di Jawa Barat dan terkenal dengan budaya maritimnya yang kuat. Ada pencapaian dari Kerajaan Cirebon ini, yang pertama adalah menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Kemudian mengembangkan perdagangan maritim dengan negara-negara lain. Kemudian membangun Masjid Agung Sang Pencipta Rasa yang bersejarah.
yang saat ini masih bisa kita lihat. Kemudian menerima pengaruh budaya Hindu dan Buddha yang masih kental di wilayahnya. Yang terakhir adalah Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Maulana Yusuf pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini terletak di Jawa Barat dan terkenal dengan kejayaan maritimnya. Banten menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara. Adapun pencapaian dari Kerajaan Banten ini, yang pertama adalah menjadi pusat dari penyebaran Islam di Jawa Barat dan Sumatera. Kemudian menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan maritim. Ada juga membangun Masjid Agung Banten yang megah. Ada juga menerima pengaruh budaya Eropa yang cukup kuat. Wali Songo adalah 9 dari 9 ulama penyebar Islam di Jawa yang memiliki peran penting dalam proses Islam dan proses Islamisasi. Mereka menggunakan berbagai cara kreatif dan damai untuk menyebarkan Islam, seperti melalui seni, budaya, perdagangan, dan pendidikan. Itulah tadi pembahasan kita tentang Islam di Pulau Jawa. Kita sudah mengupas tentang asal masuknya Islam di Pulau Jawa, kerajaan-kerajaan Islam, dan peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.